Menyatakan permohonan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Biasuma batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam suatu perkara seyogianya penuntut umum menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menentukan delik dalam pasal apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut. Seringkali suatu perbuatan yang sama diatur deliknya di dalam beberapa pasal yang beririsan. Dalam hal demikian, penuntut umum mempunyai kebebasan untuk memilah dan menentukan alternatif pasal apa saja yang akan penuntut umum dakwakan, kemudian dibuktikan di persidangan. Dan pada akhirnya penuntut umum menawarkan pasal yang menurutnya terbukti berdasarkan fakta persidangan dalam tuntutannya. Dengan demikian, dalam penentuan pasal yang didakwakan, maka harus diperhatikan adalah substansi material dari delik yang diatur dalam alternatif pasal-pasal tersebut. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menimbang bahwa memperhatikan pada tanggal dakwaan dan waktu pelimpahan perkara aku ke pengadilan adalah jauh setelah berlakunya KUHP nasional, maka penuntut umum seyogianya mampu menilai keberlakuan pasal yang ia tuduhkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHP nasional dan pasal 618 KUHP nasional, sehingga tidak seharusnya penuntut umum meragu dalam menentukan pasal yang didakwakan. Keraguan-raguan dalam menentukan pasal yang akan didakwakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Menimbang bahwa kecermatan dalam menyusun dakwaan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus cermat dan jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan diri terhadap dakwaan tersebut. Dalam menyusun surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat. Artinya, hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang tertinggal. Menimbang bahwa dalam literatur hukum acara pidana di Indonesia, khususnya melalui buku karya A. Sutomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan, unsur cermat, jelas, dan lengkap yang tercantum dalam syarat material surat dakwaan dijabarkan secara doktriner sebagai berikut. Cermat, kecermatan menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan dan menyusun surat dakwaan. Hal ini berarti penuntut umum harus teliti dalam menerapkan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal yang tepat bagi terdakwa, serta memastikan tidak ada kekurangan atau kekeliruan baik dalam hal penerapan hukum material maupun formil yang dapat merugikan pembuktian atau dimanfaatkan oleh terdakwa. Jelas, surat dakwaan harus disusun secara terang dan tidak membingungkan sehingga mudah dimengerti. Kejelasan ini mencakup perumusan rangkaian fakta atau kejadian konkret mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, termasuk penyebutan unsur waktu, tempus delicti, dan tempat atau tempus delicti terjadinya perbuatan pidana secara tegas. Lengkap, uraian perbuatan dalam surat dakwaan harus mencakup seluruh unsur delik atau bestandelen dari rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan. Tidak boleh ada unsur dari pasal undang-undang yang dilanggar yang terlewatkan atau tidak diuraikan dalam narasi perbuatan material terdakwa, sehingga perbuatan tersebut secara utuh memenuhi kualifikasi dari delik yang dituduhkan. Bahwa apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi sehingga dakwaan menjadi kabur atau samar-samar atau obscure libel, maka surat dakwaan tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum mencantumkan dalam dakwaan ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 310 ayat 1 KUHP atau WVS atau KUHP lama yang merupakan tindak pidana yang sama terhadap uraian perbuatan yang sama. Dalam satu surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak cermat.
Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum, beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indrawati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Kristina Katarina SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.